Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbuh. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bertemu kembali kita di pembukaan hari Sabat. Sebelum kita membaca beberapa ayat dari Alkitab sebagai perenungan kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terpujilah namamu Tuhan untuk kebaikan-Mu. Penjagaan-Mu bagi kami sepanjang 6 hari, sehingga kami boleh berada di pembukaan Sabat dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, sehingga Sabat ini benar-benar menjadi sukacita ketika kami dapat merenungkan kemurahan Tuhan yang begitu baik bagi kami orang berdosa. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jika saudara pernah membaca Mazmur 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-22, saudara menemukan kembali satu bagian penting yang banyak kita temukan di kitab Mazmur sehubungan dengan doa khusus Daud kepada Tuhan. Daud menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan sehubungan dengan perkara pelanggaran dan dosanya. Dan kita coba membaca mulai ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Tentu saja kalau saudara memiliki kesempatan, bacalah ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Tetapi yang menjadi perenungan kita adalah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-6 mulai. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita memiliki problema dalam hidup ini, masa lalu kita. Masa lalu kita mempengaruhi pengalaman kita hari ini, kebodohan kita masa lalu, terlebih dosa-dosa kita. Pada saat seperti ini, Daud memahami dengan betul setiap pelanggaran-pelanggarannya di masa yang lalu, setiap jalan-jalannya, setiap kebodohannya, dan setiap tindakan melawan pemerintahan Tuhan. Daud memahaminya dengan baik. Di ayat yang kita baca tadi, Daud menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan memiliki rahmat, setianya diberikan kepada kita sejak masa lalu, sejak masa purbakala. Dan ini adalah satu pegangan yang sangat penting bagi semua orang Kristen, bahwa
hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Hanya oleh karena rahmat-Nya saudara dan saya berterima di hadirat Tuhan. Tidak ada kebaikan apa-apa yang membuat kita layak bagi Tuhan. Sama sekali. Kebaikan sehebat-hebatnya dari apa yang saudara bisa ciptakan tidak dapat menyanggupkan kita untuk diterima oleh Allah. Hanya oleh kasih karunia-Nya. Sebuah ungkapan yang sungguh luar biasa. Dan Daud memahami itu dengan benar. Dan dia menyambung permohonannya kepada Tuhan. Dia menyatakan di ayat yang ke-7 bahwa dosa masa lalunya, pelanggaran-pelanggaran pada masa lalunya, biarlah Tuhan tidak mengingat. Biarlah semua itu dilupakan oleh Tuhan oleh karena kembali Daud menyatakan oleh karena kasih setiamu. Dalam problema kehidupan kita, kita dipusingkan dengan masa lalu kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi doa Daud adalah juga doa kita. Karena Tuhan sungguh baik, Dia menerima kita, Dia mengampuni kita, Dia menutupi semua dosa-dosa kita. Oleh karena kita adalah orang-orang berdosa, cenderung berbuat dosa, dalam kebodohan kita melakukan dosa. Itulah sebabnya ayat berikut ini, ayat 8 dan 9 serta 10, adalah bagian yang penting bagi kita. Bagian pertama adalah, sudah pasti Tuhan menerima kita, mengampuni dosa kita. Bagian kedua ini adalah bagian yang luar biasa. Bagian yang indah ketika kita menjadi anak Tuhan. Dia ingin kita dibenarkan karena Tuhan juga benar, karena Tuhan baik dan benar. Dia ingin menunjukkan jalan-jalan kehidupan kepada kita orang-orang berdosa. Dia rindu membimbing kita hanya karena kebaikannya. Kita membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan penurutan, membawa hati kita kepada Tuhan karena Dia ingin mengajarkan segala jalan kebenaran kepada kita. Saya ingin membacakan ayat yang ke-8, 9, dan 10. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan sudah ampuni kita, jelas. Yang kedua ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita jalani adalah, Tuhan, terima kasih Engkau ampuni saya. Tapi maukah kita dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan dan memohon petunjuk Tuhan, kebenaran Tuhan yang harus kita ikuti setelah itu. Karena Dialah jalan kebenaran kita. Karena hanya Dialah yang dapat membenarkan kita. Bagian kita adalah serahkan hati kita kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Dan biarlah Dia mengubah kita menurut jalan-jalannya. Bukan menurut jalan-jalan kita. Pemberontakan kita masa lalu, dosa kita masa lalu, Tuhan sudah ampuni. Bagian kedua kita sedang berproses saat ini. Tuhan, tuntun saya di dalam jalan kebenaran. Bagian kita adalah menyerahkan hati kita untuk diperbaharui dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Sabat ini menjadi sukacita bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Sabat yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Sabat kembali menyapa kami, menguduskan kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan, renungan yang indah
Dosa-dosa masa lalu kami Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah tidak ingat lagi. Tetapi bagian yang kedua ini Tuhan, kami rindu. Kami mau diubahkan. Biarlah kami tunduk dengan penuh kerendahan hati. Ubahlah hidup kami. Dan kami mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di hadirat Sabat-Mu yang menguduskan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.